Dan dimohon dengan kasih Mem Diana menyampaikan materi. Tes, ya, oke, masuk ya. Rupanya kalau beda sistem nggak kelihatan dia, ya. Kita baca ayatnya dulu ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next lagi. Ya. Jadi penting sekali dia pembelajaran itu dalam Alkitab. Jadi dalam ayat 1 saja, dalam ayat-ayat ini saja tuh Tuhan berkali-kali ya berbicara kepada Musa betapa pentingnya mengajar generasi muda dengan alat peraga. Ya, kita baca sama-sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi media pembelajaran itu penting sekali. Dan waktu mengajar itu boleh waktu formal ya, waktu duduk itu berarti formal. Waktu engkau berbaring berarti cerita mau tidur ya. Orang tua mengajar kepada anaknya firman Tuhan. Tapi gak cukup itu, tapi harus dituliskan di tiang pintu rumahmu. Ikatkan pada dahimu, ikatkan pada tanganmu. Dan orang Israel mengambil perintah ini secara letterlek, secara harafiah. Jadi mereka ikatkan, namanya tefilin ya. Next lagi please. Ya ini namanya tefilin. Tefilin itu isinya pengakuan iman orang Israel. Ya, pengakuan iman orang Israel, pernyataan imannya itu apa? Yahweh Esher Ehye, ya, Yahweh Ehad. Jadi Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu-satunya. Yang lain ngaku-ngaku Tuhan, ya. Dewa apa tuh ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Tuhan kita satu-satunya. Jadi tefilin itu diikatkan pada tangan mereka. Ada kotak kecil ya di bagian sininya. Kotak kecil itu berisi pernyataan iman orang Israel tadi. Lalu diikatkan pada dahinya ketika mereka sembahyang, baik yang pria maupun wanita, diikatkan pada dahinya. Kotak kecil itu dalamnya ada ayat ya dari Ulangan 6. Lalu tefilin itu juga ditempelkan, kalau zaman sekarang kan gak ada pintu gerbang besar ya, tempelkan di pintu rumah. Nah kalian lihat itu kotak kecil, kalau mereka keluar dari rumah mereka akan menyentuh tefilin itu. Tefilin itu dengan menghafalkan pengakuan iman. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu-satunya. Tuhan itu Esa. Jadi maksudnya ketika saya keluar, kalau taruh sini kenapa?
apa yang saya pikirkan itu sesuai dengan pengakuan iman saya. Apa yang saya lakukan kalau ada tali sembahyang tefilin itu harus sesuai dengan pengakuan iman saya bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu-satunya. Saya enggak akan menyembah Tuhan yang lain, begitu ya. Jadi itu namanya tefilim, ya. Ini alat peraga yang selalu dikenakan oleh orang Israel ketika mereka beraktivitas, mereka mau beribadah khususnya. Dan kalau yang di pintu itu mereka masuk, keluar masuk itu mereka nyentuh lagi. Walaupun enggak nyentuh ya juga enggak apa-apa. Tapi mereka lebih senang menyentuhnya. Makanya tidak terlalu tinggi supaya anak-anak kecil juga bisa ikut menyentuh. Dan mereka mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan satu-satunya. Next please. Next lagi. Nah sekarang kita mau lihat ya contoh penggunaan media pembelajaran dalam perjanjian lama. Misalnya Bahtera Nuh. Nah Bahtera Nuh itu 137 meter panjangnya. Lebih panjang dari lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola berapa? 91,5 meter. Ya. Jadi Bahtera Nuh itu panjang sekali. Sekarang sudah dibuat replikanya. Ya. Jadi Tuhan menggunakan alat peraga supaya umatnya itu bisa mengerti akan firman-Nya dengan lebih jelas lagi. Lagi ada pelangi ya sebagai bukti janji Allah. Next lagi please. Bintang janji Tuhan kepada Abraham. Nah setelah kita menyelidiki ternyata kita pikir tadinya matahari itu yang main gede ya. Memang di tata surya kita matahari paling gede. Tapi kalau kita lihat ukurannya itu matahari kecil sekali dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Ya, jadi kita bisa menggunakan alat peraga ini untuk memperkenalkan tentang bintang. Kalau kita mau bicara tentang bintang, kita bicara tentang konfirmasi janji Allah kepada Abraham. Ya, nah itu perbandingannya. Kalau bumi yang paling atas tuh bumi, nah bumi memang paling lebih gede dibandingkan dengan planet-planet yang sebelumnya. Tapi bumi dibandingkan dengan planet setelahnya, bumi kecil. Ya, lalu matahari dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain kecil matahari itu, ya. Cuman anak kecil kan memang nyanyinya bintang kecil di langit yang tinggi gitu ya. Kan nggak mungkin nyanyi bintang gede gitu ya. Saking jauhnya jadi kelihatan kecil, ya. Tapi sebenarnya ukuran bintang itu sangat besar. Kalau bintang-bintang di alam semesta yang begitu besar, kita ini kelihatan nggak? Bumi aja kelihatan kayak jarum pentul gitu ya. Ujungnya jarum pentul dibandingkan dengan bola basket mungkin ya. Terus kita aja di mana? Kelihatan nggak kita? Nggak kelihatan. GBI Candi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kita ini lebih berharga daripada bintang-bintang itu walaupun bintang-bintang itu gede ya. Jadi Tuhan memperhatikan kita. Makanya dalam Pemazmur dikatakan, siapakah aku ini ketika aku melihat bintang-bintang ciptaanmu mengagumi langit buatanmu. Siapakah aku ini? Ya, saya yang tidak apa-apa yang kecil ini tapi Tuhan perhatikan. Oh, Tuhan mengkonfirmasi janjinya kepada Abraham, Tuhan juga konfirmasi janjinya kepada kita. Ya. Oke, next lagi. Nah, peta keluarnya dari Mesir ya. Dari ada semak menyala waktu Musa dipanggil, ada tongkat Musa, 10 tulah di Mesir, tiang awan, tiang api, air pahit jadi manis, ada mana, ada ular tembaga. Itu semua adalah alat peraga yang gak mungkin cepat dilupakan. Ya, kalau orang hanya ngomong tanpa melihat gambar mungkin cepat dilupakan ya. Tapi kalau orang lihat dan meraba alat peraganya itu akan mudah mengingatnya. Next lagi, thank you. Nah misalnya tentang kisah Tuhan membelah Laut Merah. Kalau sekarang sudah diselidiki di dasar Laut Merah itu ditemukan bangkai-bangkai kereta Firaun. Nah ini yang gak ikut tenggelam ya, ini yang ada di museum yang atas itu. Keretanya seperti itu. Nah ketika orang menyelam ke bawah, ternyata memang
asnya kereta Firaun itu terbuat dari besi yang kualitas bagus ya. Sehingga besi itu tidak rusak. Kalau terbuat dari kayu ya pasti lapuk ya di dalam air ya udah ribuan tahun. Jadi kalau orang menyelam ke bawahnya terus diambil, salah satunya diambil oleh penyelam itu dibawa naik untuk diselidiki betul enggak ketika bunga karangnya dibersihkan gitu ya. Mereka melihat betul itu adalah kereta Firaun. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak percaya, masa ada sih laut jadi terbelah? Masa bisa pasukan Firaun yang begitu ratusan keretanya tenggelam? Mereka kan jago perang. Bukti-bukti arkeologis ini akan menjawab keraguan mereka. Ya, oke. Jadi nanti kalian akan sharing ya alat peraga mana yang kalian paling ingat, paling suka gitu ya. Nanti akan ada belasan, puluhan bahkan alat peraga yang Mem akan tunjukkan kepada kalian. Tadi kita belum kenalan ya. Oke, belum terlambat. Kita berkenalannya interaktif. Boleh tanya, terus Mem akan jawab. Ya, panggilnya Mem aja ya biar lebih deket ya. Dulu Bu Ami waktu masih belajar di STBI juga manggilnya Mem juga ya. Oke, ada yang mau tanya enggak? Anaknya berapa, cucunya berapa? Ayo silakan. Ayo, kok jadi noleh-nolehan? Ayo lebih dekat ya. Mau tanya apa? Boleh. Ayo. Giliran nomor 1 paling depan. Siap-siap ya, pertanyaan jangan yang sama ya. Oke. Mau tanya apa aja boleh. Sekolahnya di mana? Cucunya berapa? Gitu ya. Rumahnya di mana gitu. Ayo nanya tentang Mem. Mau kenalan nih, kita mau kenalan. Soalnya tadi belum sempat kenalan. Ayo. Namanya Mem, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Pendeta Diana Cifusin Setiawan, MCE. Diana itu nama panggilan, Cifusin itu Ci nama marganya papanya Mem ya, orang Chinese ya. Setiawan nama marganya Pak Pendeta Robi. Pak Pendeta Robi sedang kerja di konsistori. MCE itu ya kalau pendeta dari sinode ya, Mem dipendetakan. Kalau MCE itu dari sekolahnya Mem di Philippine Baptist Theological Seminary di Baguio City, Filipina. Sekolah Baptis, seminari Baptis ya. Master in Christian Education. S2 di bidang PAK, Pendidikan Agama Kristen. Nah, panjang ya namanya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pas ya. Pas lagi. Kok pas terus? Udah berapa lama ngajar di STBI? Oh, Mem dateng 94. Jadi ada yang angkatan 95 itu kayak Yuliati itu ya atasnya. Bu Ami angkatan tahun berapa ya? Nah, Pendeta Eko muridnya Mem. Jadi kalian cucu-cucu. Ada salah satu teman pendeta ya, sekarang dulu mahasiswa, sekarang jadi pendeta. Dia kenalin ke anaknya. Ini gurunya Bapak loh. Anaknya masih kecil. Pak kok nggak ompong katanya. Kok nggak berkerut ininya ya, mungkin karena bergaul sama anak-anak ya, jadinya nggak kelihatan tua ya. Jadi Pak Pendeta, Ibu Hendy itu adalah muridnya Mem dulu. Mereka angkatan tahun 94 ya, 94, 95 gitu.
Iya, angkatan pokoknya Mem datang 94. Oh ya, Bu Maria. 95 berarti. Kak Eko. Sudah sejak lama. Kak Lesna lahir tahun berapa? Oh, belum lahir waktu Mem udah ngajar ya. Ada yang mau tanya lagi? Mem berasal dari mana? Berasal dari Denpasar. Pernah ke Bali? Ada yang pernah ke Bali? Ayo main-main ke Bali nanti ya. Cakep kan kampung halamannya Mem ya? Cakep ya. Orang dari seluruh dunia datang. Ada lagi? Mem umurnya berapa? Umurnya berapa? Tebak-tebakan yuk. Berapa? 40. Orang mahasiswanya aja udah 40. Jangan banyak-banyak diskonnya. 60? 70? 71? Nanti ya di bagian akhir tak kasih tahu ya. Boleh menebak-nebak dulu ya. Ada lagi kah? 80 tahun. 60 tahun. 80. 80. 80 ya, soalnya bayangannya Pak Eko aja dulu jadi mahasiswanya Mem ya, Bu Ami jadi mahasiswanya Mem. Oke. Nanti tak kasih. 80 kalau enggak 75. Oh 80, 75, 71, 60. Ini pilihan ganda nih banyak nih ya. Oke. Ada lagi ibu-ibu, kakak-kakak yang di belakang, silakan. Selamat datang Bu Diana. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bu Ajeng, biasa dipanggil Bu Ajeng. Bu Ajeng. Ya, pertanyaannya, sekarang Ibu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Semarang Indah, Bu Ajeng. Jadi kalau pas mampir di sana diklik aja mie Jowo Semarang Indah. Nah, enak ya Bu, terkenal itu ya. enak kayaknya. Banyak yang antri di sana. Jadi itu persis rumahnya Mem tuh depannya. Mampir Bu Ajeng kalau pas lewat Terima ya. kasih Bu Diana, Terima senang kasih. berkenalan. Perkenalkan Mem, tadi kan Bu Diana, Mem ya. Saya Putri, saya mengajar sekolah minggu juga. Mem kan tadi katanya Papa keturunan Chinese ya, berarti bisa bahasa Mandarin ya Mem? Bisa. Oke, nanti diajarin Bu ya, Mem? Aini, ni Aiwo, di Puyau wo paksa. Di Puyau itu kamu nggak mau. Bu Aini itu saya cinta padamu. Ni Aiwo kamu cinta padaku. Ni Puyau kamu nggak mau, gua paksa. Aku paksa. Itu goyonan. Gimana Kak Putri? Oke. Tadi intermezzo ya. Ya, nanti ya. Terima kasih sudah datang dan ini nanti ada membuat hastakaryanya tidak Mem? Oh hari ini tidak, kita khusus eksplorasi media Alkitab aja. Oke. Dulu sekali Mem pernah waktu zamannya siapa ya mengajar di sini di gereja ini 2-3 kali membuat alat peraga dari barang-barang bekas gitu. Terus ngundang guru-guru PPA. Banyak yang hadir sampai belakang, banyak sekali waktu itu. Guru sekolah juga diundang. Hari ini kita khusus explore alat peraga Alkitab. Mungkin ada masanya kita akan bikin-bikin ya. Mem seneng craft. Ya, terima kasih Mem. Terima kasih ya. Mari Kak Ibu silakan. Mem, minta tolong dong ceritain tentang keluarganya. Aduh, paling seneng tuh. Nggak jadi sesi deh kita. Mem itu sekelas sama Pendeta Robi di Saat. Tahu Saat tuh Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Temen sekelas. Jadi udah lirik-lirikan dari mahasiswa. Terus tingkat 3 Pak Robi tulis surat. Zaman itu ya kalau mau pacaran tuh nggak bisa duduk berdua gitu ngobrol, nggak boleh. Masih ketat sekali. Jadi tulis surat ya.
Nah, terus Mem minta waktu untuk bergumul tuh ya. Lalu juga minta izin ke keluarga, mereka izinkan. Terus Mem dikaruniakan 2 anak ya, sama-sama melayani. Satu Melekai Setiawan, sekarang sudah jadi papa, jadi anaknya 2. Jadi Mem sudah jadi oma dari 2 cucu ya. Menantu Jessica Cheng, pemimpin paduan suara kayak Bu Ami, guru vokal. Suka sekali menyanyi, jadi dia sering kali diutus ke luar negeri. Kalau kalian pernah lihat Archipelago Singers, nah itu dia termasuk salah satu singersnya ya. Karena range suaranya itu dari alto sampai ke sopran. Besar sekali intervalnya tuh, bagus sekali. Jessica Cheng namanya, suka menyanyi ya. Lalu anak kedua namanya Ebenezer Setiawan. Akan menikah tahun depan. Eben tuh dulu jadi muridnya Bu Ami. Ini ya ajaib ya Tuhan, Mem jadi gurunya Bu Ami, anaknya Mem jadi muridnya Bu Ami. Eben dulu pernah nyanyi kok di sini. Nyanyi Agnus Dei ya. Mem sampai datang, sampai waktu dia dipanggil, kan masih kecil waktu itu. Bu Ami kasih semangat, ayo Eben bisa, Eben tampil ya di gerejanya ibu ya. Tampil, terus Mem duduk di situ, duduk di pojok situ, Mem ikut lihat. Terus Eben bilang, Bu nggak berani kok sendirian. Ya udah ibu temenin, sampai ditemenin duet loh sama Bu Ami. Mereka nyanyi Agnus Dei gitu ya. Di sini wah sampai merinding kalau dengar itu ingat itu. Nah, Eben akan menikah tahun depan Bu Ami. Tuhan kehendaki bulan Februari ya 2024 di tanggal cantik. Nah, cucunya Mem itu 2 laki-laki juga. Jaden usianya hampir 5 tahun nanti, Juli, lalu Jason baru 6 bulan. Nanti lihat-lihat deh, follow di Instagramnya Mem, Diana C. Setiawan. Nanti kan kelihatan videonya Jason sama Jason ya. Gitu ya Kak. Oke, yang lain nih, yang tadi pas-pas itu tergoda nggak untuk nanya? Apa sudah? Sudah? Sekolahnya di mana? Udah ya tadi ya. Sekolah S1-nya di Malang, ketemu Pak Robi, terus baru-baru kita kuliah di Filipina di Baptis. Sekolah itu. Oke, kita lanjut. Oh iya Kak Wanda. Halo Mem, perkenalkan saya Wanda. Terima kasih sudah menjadi pembicara dalam kelas pelatihan menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya mau bertanya Mem, apa yang menyebabkan Mem kemudian memutuskan untuk menjadi dosen khususnya di STPI? Oke, mungkin menjadi hamba Tuhan dulu ya. Dulu waktu menyerahkan diri jadi hamba Tuhan tuh sih cita-citanya waktu kecil karena punya guru sekolah minggu yang kreatif gitu loh. Jadi pengennya Tuhan kalau saya gede saya pengen jadi guru sekolah minggu gitu. Yang kreatif, yang kalau ngajar itu membuat anak-anak menanti-nanti hari Minggu. Kapan ya hari Minggu datang gitu. Jadi beliau sekarang sudah 80 lebih ya usianya ya. Ketahuan dong tadi tebakannya ya, berarti belum 80. Nah, terus Tuhan pimpin sekarang bisa menjadi gurunya para guru, para calon guru itu anugerah Tuhan. Gitu. Jadi ya di STBI pun Mem tetap ngajarnya di PAK di bagian ya kurikulum, mungkin anak-anak pengajaran PAK anak, media pembelajaran dan lain sebagainya. Gitu. Itu anugerah Tuhan ya. Oke, kita balik lagi ke alat peraga kita ya. Semoga nanti dengan kita mengeksplor alat peraga ini, pengetahuan kita tentang firman Tuhan menjadi makin mendalam ya. Tapi nanti kalau mau tanya lagi boleh ya. Kalau ada yang pernah, aduh nyesel aku tadi nggak tanya gitu ya. Oke, silakan next lagi Kak. Ya, tentang kemah suci dan perkakasnya. Itu semua ada lambang-lambangnya dan lambangnya semua mengarah kepada Kristus. Kalau kita membaca dari kitab Keluaran, kitab Imamat, kita bingung ya. Buatlah tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Maksudnya apa itu loh? Maksudnya tuh tirai. Tabut perjanjian bentuknya seperti apa? Buatlah kaki dian.
kita juga bingung bentuknya seperti apa. Nah dengan adanya alat peraga ini kita membaca kitab Keluaran jadi mudah gitu ya. Seperti apa sih meja sajian itu, seperti apa sih korban bakaran, korban wangi-wangian itu mezbahnya seperti apa kita bisa lihat dari sini ya. Terus lagi next ya, Tuhan juga menggunakan symbolic act atau drama sebagai simbol akan kegenapan nubuat. Ya. Jadi misalnya nih Nabi Yehezkiel disuruh tidur miring di satu sisi, pegel nggak? Aduh, nggak boleh balik. Satu sini sebagai simbol. Terus dia harus membuat diorama. Lalu dia membuat pengepungan. Supaya apa? Supaya menarik perhatian orang. Loh Nabi, kamu tuh apa masa kecil kurang bahagia toh? Kok sampai di jalan sampai begitu tidur satu sisi. Nah Nabi akan mengatakan, aku begini karena disuruh Tuhan. Karena pengepungan Yerusalem, Yerusalem itu pasti akan jatuh. Jadi Nabi Yehezkiel ini ikut dibuang ke Babel. Waktu itu Yerusalem belum dihancurkan. Karena dia termasuk dalam angkatan pertama 605 sebelum Masehi ya. Dibuang ke Babel. Terus angkatan kedua Daniel dan kawan-kawannya. Baru waktu 586 Yerusalem dibakar dan dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ini merupakan nubuat. Ya, jadi Tuhan senang memakai alat peraga supaya umatnya mengerti apa yang dia inginkan. Selanjutnya, next lagi tolong please. Ya, waktu masa penganiayaan Tuhan juga mengizinkan umatnya memakai lambang. Pernah dengar radio iktus? Nah, iktus itu artinya ikan. Ya. Jadi iktus itu singkatan dari, kalau mau dibuat singkatan berarti Yesus Kristus Theos Huios Soter. Ya. Jadi Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Jadi zaman dulu kita nggak bisa tanya kebaktian jam berapa ya, ibadah di mana ya, nggak bisa zaman penganiayaan. Jadi kalau mau ingin sekali beribadah di mana ya kita bisa beribadah, ke pasar, terus pura-pura gambar di lantai gitu ya. Lalu di tanah gambar ikan. Orang lain nggak punya duit nih beli ikan, gambar-gambar ikan tok ya. Tapi orang tahu dia akan jongkok di sebelahnya, dia akan bilang Katakombe Selatan jam 11 malam. Katakombe itu gua yang sangat besar yang dibuat jadi kuburan. Bayangkan sampai umat Tuhan tuh saking rindunya beribadah, nggak apa-apa di kuburan juga nggak apa-apa, asal bisa beribadah. Dan pindah-pindah, nggak bisa terus sama ya, takutnya nanti dikejar oleh para penganiaya. Jadi kalau mau tahu besok mau ibadah jam berapa, di mana, ya mereka harus ya gitu. Pura-pura belanja misalnya, dan kalau orangnya nggak tahu, dia akan bilang, kok nawar-nawar aja sih gitu ya. Tapi padahal waktu nawar itu udah ada kode-kode. Pak, ikannya seperti yang kemarin enggak? Nah berarti kan ibadahnya seperti yang kemarin enggak? Gitu. Enggak, ini ikan seger gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menjawab, ikan ini seperti kemarin, seger. Tapi ikan ini ditangkapnya di daerah barat. Nah berarti tahu, oh sudah enggak di selatan, kita harus ke barat gitu ya. Tahu kode-kodenya, orang lain yang lewat nggak tahu. Nah ini alat peraganya, iktus ya. Jadi pakai akronim kata iktus. Silakan next lagi. Misalnya dalam kitab Wahyu kalau kita baca banyak simbol-simbol yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu ya. Jadi angka 7 itu adalah angka genap, angka ilahi ya. Terus lagi, next lagi please ya. Jadi sekarang kita mau tahu yang manfaat media pembelajaran apa. Nah ketika kalian melihat gambar ini gimana kesannya? Teringat masa kecil ketika dipanggil mandi sama mama? Masih mau main? Nanti mah ternyata anak gajah juga gitu sama ya. Sama, ayo nak mandi nak, udah sore nak. Bentar mah, mainnya belum selesai mah, udah disemprot aja sama mamanya ya. Jadi yang pertama kita lakukan dengan hand motion untuk menghafalkannya. Ikutin mem ya, menarik perhatian.
Oke, menarik perhatian, itu manfaat nomor 1 ya. Kalau nggak ada alat peraga, kita ngomong aja, dengerin mem ngomong aja, capek nggak? Capek ya, rasanya kok nggak menarik. Kalau kita cuma dengerin aja orang ngomong, walaupun orang ngomong tuh ya menarik, tapi sekali-sekali kita mau ingin lihat alat peraganya. Ya, nanti ada kuis ya. Manfaat nomor 1, menarik perhatian, gambarnya apa? Mami gajah mandiin anak gajah ya. Ternyata ya kalau anak gajahnya langsung masuk ke kolam mungkin dia akan kepleset ya. Jadi mami bilang udah kamu sini aja, mami yang mandiin. Ya, kedua adalah memberikan pengertian. Nih pengertian bahasa isyaratnya gini, coba. Pengertian, ini 2 ya. Pengertian yang lebih akurat. Nah, ini Mem kasih gambar buah dudaim. Dalam kitab Kejadian pasal 28-29 itu Lea dan Rahel, istri-istrinya Yakub itu bertengkar memperebutkan buah dudaim. Kita bingung kan kalau nggak ada alat peraganya, apa tuh buah dudaim? Baca tapi nggak ngerti. Nah, Mem kasih tahu, buah dudaim itu ada bunganya, ada buahnya, ada akarnya. Nah, akarnya itu bentuknya seperti ginseng, tahu ya? Ginseng itu kayak tanamannya itu kayak akarnya itu kayak orang, gitu kan? Jadi tahayulnya adalah kalau makan buah dudaim, yang mandul itu akan bisa punya anak. Itu tahyul. Tahyul ya. Nah, jadi kita ngerti memberikan pengertian yang lebih akurat. Nah, kita nggak ngebayangin tuh akarnya kayak ginseng. Tapi daunnya lain, buahnya ya seperti ini, lalu ada bunganya ungu. Kita nggak mudeng ya kalau nggak lihat gambar ya. Kalau begitu lihat gambar, pengertian lebih akurat. Ya, ketiga, kita kenapa kalau mengajar tuh harus pakai alat peraga? Supaya menghemat waktu. Ya, 3 ya, menghemat waktu. Ini kan M, menghemat waktu. Supaya apa? Waktu kita belajar tentang kulit lumba-lumba menjadi tutup dari kemah suci. Apa ya maksudnya kulit lumba-lumba? Supaya kemah suci itu waterproof, nggak bocor. Jadi walaupun bentuknya kemah, Tuhan juga tidak mau tempat ibadahnya itu becek. Ya, waktu hujan di padang gurun nanti nggak bisa ibadah. Tuhan tetap pakai kulit lumba-lumba untuk jadi bahan untuk waterproof. Ya. Jadi kita tetap dengan begini kita harus menjaga kebersihan gereja. Kita harus menjaga lingkungan gereja supaya asri. Wah, Mem seneng ya, udah lama sekali Mem nggak ke GBI Candi. Wah, lihat tanaman-tanaman ditata dengan apik ya, dengan bagus sekali. Nah, menghemat waktu. Yang keempat, membuat pembelajaran menjadi dinikmati secara serentak. Kalau anak sekolah kan pakai seragam ya, seragam kan ada kantongnya kan. Oke, membuat pembelajaran dinikmati secara serentak. Tangannya masuk kantong 4 gini ya. Masuk kantong, iya, diperagakan. Nah, kita mau tahu seperti apa sih lumbung raksasa yang didirikan oleh Yusuf menjelang masa kelaparan. Mereka tidak hanya mendirikan lumbung tapi kota perbekalan. Kota itu sekarang sudah ditemukan. Itu dari tangga turun. Padahal itu tadinya di atas ya tempatnya, jadi orang dari bawah naik tangga ke atas. Tapi sekarang karena setelah penggalian kita lihatnya ke bawah. Sudah ditemukan itu lumbung-lumbung yang didirikan oleh Yusuf. Sekian ribu tahun yang lalu. Ya, orang menggali terus ketemu, wih ada ruangan kosong di sini. Wih, loh ini lumbung ini. Ya, satu kota itu penuh dengan lumbung. Jadi sekarang jadi tempat wisata. Ya. Jadi dinikmati secara serentak. Kalau Mem hanya cerita, lumbungnya gede, tiang-tiangnya aja besar.
Kita juga ngebayangin kayak apa ya, kayak mall, kayak apa, kita nggak ngerti ya. Tapi kalau begitu Mem kasih lihat gambarnya, kalian serentak bisa menikmati pembelajaran. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah mempertajam. Jadi ini 2, ini 3. Mengasah pisau ya, mempertajam daya ingat. Pertajam daya ingat. Jadi sekarang kalau kita belajar mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, yang 20 itu adalah menyembuhkan orang sakit. 20 kali dicatat ya. Yang 11 kali itu apa? Terlalu kecil ya. Mengusir roh jahat. Yang ke-10 berkuasa atas alam, misalnya menenangkan badai, ya berjalan di atas air misalnya. Terus yang 3 membangkitkan orang mati. Coba disembunyikan dulu Kak. Disembunyikan dulu slide-slide yang ini. Sembunyikan aja, sembunyikan. Balik ke 4 atau ke 4 dulu. Jadi kita mau kuis sebentar ya. Oke. 3. Bukan tentang manfaat, tentang ini loh mujizatnya Yesus. Kalau membilang angka 3, membangkitkan orang mati. 10, yang atasnya, oke, 11. Terus yang atasnya lagi, iya. Kalau tanpa ini sulit untuk memahami ya. Oke, sekarang 1 sampai 5 manfaatnya. 1. 2. Membuat pengertian lebih. 3. 4. Masuk saku. Membuat pembelajaran lebih serentak. 5. Daya ingat, keren banget kalian ya. Oke, yang ke-6, si banyak loh, si banyak. Yang ke-6 Kak, tolong Kak. Memperkaya imajinasi, yuk. Memperkaya, kayak ngitung duit. Memperkaya, duitnya banyak sekali. Memperkaya imajinasi. Bayangin tuh, anak kecil ini imajinasinya juga hatinya tulus sekali ya. Kasihan Tuhan Yesus memikul salibnya sendiri. Aku mau bantu Dia tuh gak menyadari itu patung loh. Karena memang pemikiran konkretnya dia belum bekerja. Dia cuma lihat, dia pernah dengar cerita Tuhan Yesus memikul salib. Kenapa aku gak tolongin? Aku bisa kok, aku kuat kok. Gitu ya. Memperkaya imajinasi. 7. Menjembatani gap waktu. Jadi 4 sama 3 ya. 4 sama 3 kita buat jembatan. Jembatannya begini ya. Menjembatani gap waktu. Jadi ke belakang, tangannya ke belakang. Menjembatani gap waktu berarti masa lalu. Kita nggak tahu betapa megahnya bait Allah pada zaman Yesus. Seperti ini megahnya. Jadi orang dari bawah ya, itu bait Allah sudah di puncak Gunung Moria namanya, itu di paling tinggi tempatnya. Dibuat lagi bertangga-tangga seperti ini. Ya. Jadi kalau yang mau nganter misalnya saudara yang lumpuh, wah mereka harus gotong sampai naik. Itu di sana paling atas itu nanti ada bait Allah. Nah itu halamannya, pelatarannya. Betapa indahnya. Ya, cakep banget kalau dilihat dari kejauhan karena Herodes juga menaruh lapisan-lapisan emas di antara batu-batu itu, lempengan-lempengan itu. Ya, jadi menjembatani gap waktu, kita nggak usah naik mesin waktu ya. Wah, menjelajah dengan alat raga kita sudah bisa naik mesin waktu itu. Ya, menjembatani gap waktu. Ke-8, menjembatani gap tempat. Jadi ini 8. Namanya begini, bikin jembatan, gap tempat.
Ya, kalau waktu ke belakang, kalau tempat ke kanan. Tolong next lagi please. Nah kita gak usah ke Gunung Hermon, mahal juga kalau mau tur ke Gunung Hermon ya. Nah Gunung Hermon yang bersalju kita bisa lihat melalui alat peraga ini. Atau tur virtual ke Gunung Hermon, menjembatani gap tempat. Kesembilan akan menstimulasi 4 sama 5 ya, menstimulasi aktivitas mandiri. Lagi, menstimulasi aktivitas mandiri. Misalnya nanti misalnya atau Lesna nanti kasih tugas. Coba carilah video-video yang membuat kita terharu. Nah ini gambarnya ya. Ada rusa, mami rusa sama anak rusa tuh lagi nyebrang sungai yang agak dangkal. Tiba-tiba di tengah jalan ada buaya muncul. Buaya itu udah hampir sekali menerkam si anak rusa. Tapi maminya bilang, nak masa depanmu masih panjang, mami aja yang berkorban. Sebab kamu mau lari kayak apa, tetap buaya ini akan lebih cepat mengejar. Jadi dia buang tubuhnya ke mulut buaya. Sampai akhirnya anaknya selamat. Aduh kalau lihat ini rasanya terharu sekali ya. Jadi kalian bisa distimulasi aktivitas mandirinya, simulasi aktivitas mandiri kalau dengan alat peraga. Banyak contoh-contoh di YouTube ya kalau kalian mau cari. Induk binatang melindungi anaknya. Bayangin, binatang aja bisa berkorban kayak gitu demi anaknya. Apalagi Tuhan kita. Ya, dia berkorban bagi kita di atas kayu salib. Oke, nomor 10. Nomor 10 itu adalah menambah variasi. Menambah variasi. Ini huruf V kan? Variasi. Nah tadi Kak Putri nanya, Mem bisa gak bahasa Mandarin? Bisa lah, dikit-dikit ya. Tadi itu wa ini, aiwo ya. Nah kalau kita belajar bahasa Mandarin itu adalah bahasa piktorial, bahasa gambar. Kalau kita kan gampang ya, pokoknya menguasai 26 abjad, kita bisa nulis apa aja dengan 26 abjad itu. Tapi kalau bahasa Mandarin lain, satu kata ya satu huruf. Nah kata ren itu passion, sabar. Itu di atasnya kata ren itu pisau. Bawahnya yang 4 garis gitu adalah sin, hati. Jadi sabar itu artinya apa? Pisau ditancapkan di atasnya hati, itu loh artinya sabar. Kamu udah sabar belum? Masa baru mendung sedikit, nggak jadi ke gereja lah, nggak jadi apalah. Udah sabar belum kamu? Belum. Pisau itu ditaruh di atas hatinya kita. Aduh air mata, kesedihan kita harus tanggung. Tapi kenapa kita bisa sabar? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Ya, jadi menambah variasi. Jadi sekali-sekali kita boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Inggris, ya, boleh pakai Mandarin atau bahasa. Adik kamu dari mana? Dari Papua. Pakai bahasa Papua, ajarin lagu Papua, kan? Enggak tahu besar di Semarang. Salatiga. Oke. Jadi menambah variasi. 11 itu memperdalam, gini, memperdalam, ini kan 11 ya, memperdalam level pengertian. Jadi Abraham ketika bilang Sarah itu adalah adiknya, dia benar-benar bohong atau gimana? Atau setengah bohong? Dia kan bilang kan, ini adikku, dia gak bohong loh. Coba lihat, ini adalah garis keluarga Terah. Terah itu papanya Abraham. Jadi papanya Abraham ini punya beberapa istri. Istri pertama mamahnya Abraham. Istri selanjutnya anaknya tuh namanya Sarah. Tapi zaman dulu tuh boleh kakak adik itu lain ibu ya, menikah boleh supaya harta mereka nggak keambil sama keluarga lain.
Jadi ketika Abraham takut ya, aduh nih raja naksir istriku. Kita bilang ya, kamu adalah adikku. Bohong gak? Gak bohong. Cuma gak lengkap. Memang dia adikku, lain ibu, tapi sekarang jadi istriku. Ya, jadi dengan adanya alat peraga susunan keluarga atau pohon keluarga, kita jadi ngerti. Gitu. Ya, memperdalam level pengertian. Yang ke-12, membuat suasana belajar ya, kita kayak baca. Suasana belajar, ini 1 dan 2. Suasana belajar menjadi menyenangkan. Oke, 1 sampai 12 yuk. Kak Lesna boleh ambil rekaman ya, memang harus tugasnya begitu ya. Sekarang kurikulum Merdeka Belajar tuh memang kita harus banyak praktek gitu ya. Mem akan sebutkan manfaat nomor 1. Ke sana. Bukan. Maksudnya Kak Lesna ambil dari sini. Nah, oke, manfaat nomor 3. Ayo pakai gerakannya. Menghemat waktu. Manfaat nomor 7. Menjembatani. Yeay, keren. Nomor 11. Memperdalam level pengertian. Suaranya yang keras dong supaya bisa masuk ke dalam rekamannya. Kelima. Mempertajam daya ingat. Ini apa nih? Imajinasi. 8. Menjembatani. Keren. 12. Membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. 1 sama 2 ya. Menyenangkan. Kalau kita mau lihat Flamingo tuh gimana sih kasih makan anaknya, melindungi anaknya. Dia gendong anaknya gimana? Ya di sayapnya itu gendongnya. Luar biasa ya Tuhan menciptakan ya. Jadi seneng gitu loh ngelihatnya. Oh jadi teringat mama gitu ya. Nah oke, itu ada 12 manfaat. Sekarang kita mulai explore Alkitab. Ya. Nah ini sesi ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Ini tadi dengan faktor-faktor pemilihan alat peraga nanti saya selesai sesi 1. Kalian nanti akan ingat ya. Nanti waktu mengisi evaluasinya udah langsung di Google Form ya. Langsung Google Form ya. Jadi nanti 2 kali mengisi ya. Untuk bantu Kak Lesna supaya jadi semua sekarang serba online, serba pakai link, serba pakai itu ya. Nanti itu yang akan dimasukkan ke dalam laporan dan itu dilaporkan ke Dikti Jakarta. Jadi kita gak bisa bohong sekarang, ngarang-ngarang data gak bisa. Semuanya harus online ya. Jadi faktor-faktor pemilihan alat peraga itu apa aja? Nah singkatannya Tumaleke Wafa. Apa? Tumaleke Wafa. Tujuan, kemampuan guru, level usia orang-orang yang diajar ya. Kelompoknya besar atau kecil, waktu yang tersedia berapa, fasilitasnya apa gitu ya. Nah tujuan belajar tuh apa sih? Coba. Gak dihukum gak, kalau salah pun gak apa-apa. Ayo, tujuan belajar apa Bu Ajeng? Wih keren banget. Oh udah ada di sana. Keren ya. Ya betul, tujuan belajar tuh berubah. Dari yang tadinya gak tahu, kognitif ya, gak jadi tahu. Dari tadi yang gak ngerti jadi ngerti. Kalau afektif perubahan sikap hati. Dari tadinya ragu-ragu jadi yakin. Takut jadi berani gitu ya. Terus perubahan psikomotorik itu gambarnya tangan. Dari tadinya gak bisa berdoa sekarang bisa berdoa. Dari tadinya gak bisa menghafalkan ayat sekarang bisa menghafalkan ayat. Ya, jadi tujuannya ada 3, kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi kognitif itu lambangnya apa? Kepala. Kalau afektif perubahan hati. Kalau tangan perubahan tingkah laku. Ya psikomotorik. Oke next lagi.
kemampuan guru. Nah, level usia itu akan menentukan metode mengajar. Mem gak bisa dong pakai garis keluarganya Abraham ngajar anak TK. Gak ngerti mereka. Abrahamnya yang mana Mem? Ya itu loh, Abraham tuh anaknya Tera. Tapi Abrahamnya mana? Lebih baik kita tunjukkan gambar Abraham ya. Kalau itu terlalu sulit untuk anak kelas kecil. Tapi untuk kalian yang sudah belajar di sekolah, oh aku ngerti. Sarah tuh memang anaknya Tera lain ibu ya. Jadi saudaranya Abraham adiknya. Nah kelompoknya besar apa kecil? Kalau kelompoknya besar, Mem datang bawa alat peraga segini, aduh yang belakang nggak kelihatan ya. Tapi kalau pakai yang besar semua kelihatan. Fasilitasnya, apakah tersedia LCD ya? Biasanya kalau kalian pelatihan sama Kak Lesna kan nggak pakai LCD ya, langsung di share di WA ya. Nah tapi kalau kali ini Mem mau LCD aja Lesna supaya kita bisa menikmati alat-alat peraga yang bagus-bagus ya. Oke. Nah selanjutnya. Next lagi, sekarang kita mau tahu ya jenis-jenis alat peraga itu apa aja, banyak sekali. Ada alat peraga media cetak namanya, misalnya ini ya yang sudah ditampilkan di sini. Terus media pajang, misalnya papan tulis, whiteboard, papan magnetik, bulletin board, majalah dinding, pameran gitu ya. Terus media peraga dan eksperimen, alat-alat asli atau tiruan, eksperimen laboratorium. Nah gitar ini termasuk apa? Ini termasuk apa? Peraga dan eksperimen, kita harus bereksperimen memainkan ini gitu ya. Terus next lagi. Nah ada juga drama ya. Bacaan bertanggapan, dialog, skits, humor, monolog, tablu, drama formal, wayang, boneka, pantomim, itu kita harus belajar. Nah semoga di kemudian hari kalian yang sudah ikut pelatihan ini bisa jadi asisten guru sekolah minggu ya. Butuh ya Bu Ajeng ya, kita masih butuh banyak buat adik-adik kita. Ya kalian pimpin games lah, kalau misalnya belum berani ngajar gak apa-apa. Pimpin games, kalian boleh Bu saya mau ikut melayani, saya mau ngajar bagian aktivitas. Nah kan boleh ya. Jadi drama ini kita bisa juga, saya boleh usul nggak nanti kalau cerita Yusuf kita buat drama aja gitu. Saya mau jadi salah satu pemainnya misalnya gitu ya. Kalian berinisiatif, itu penting sekali. Next lagi please. Nah ada juga media elektronik ya seperti gini, audiovisual. OHP zaman dulu pakai OHP, mungkin kalian nggak tahu ya. Apaan sih OHP itu ya? Yang taruhnya di, jadi kita taruh OHP sheet itu jadi kayak kertas plastik mika, ditulisin, digambarin, taruh di atasnya nanti ditampilkan gitu ya. Jadi ada juga slide, ada juga film gitu ya. Film lalu selanjutnya. Nah ada gambar hidup, sekarang VCD, televisi, USB, wah macam-macam, Google Classroom, Zoom, video call, macam-macam ya. Makin berkembang elektronik itu. Terus next lagi, sekarang jenis-jenis presentasi. Enggak usah dihafalin kalau yang ini, asal tahu aja presentasi itu ada puluhan macam jenisnya ya. Nanti kita mau pilih salah satu yang mana yang cocok ya. Kalau kita mau diminta ngajar, tiba-tiba guru sekolah minggu sakit padahal kalian sudah ikut persiapan juga. Kamu bantu ya, coba mainkan ininya, tampilkan, kamu jadi operator LCD-nya. Kita harus siap sedia ikut melayani ya, karena kan sudah ikut pelatihan itu tujuannya supaya bisa bantu pelayanan kan. Enggak cuman aku udah tahu dari sebelumnya enggak tahu jadi tahu. Itu kan cuman kognitif ya, tapi ada perubahan sikap. Aku pengen ikut bantu melayani gitu. Mem itu jadi asisten guru sekolah minggu karena gereja kecil ya di desa, waktu itu Denpasar desa. Ya anak kelas 6 SD itu ya kita juga ikut waktu itu sudah namanya diangkat jadi pra remaja ya. Karena kurang orang, itu hari Sabtu pra remajanya. Jadi hari Minggunya bantu
adik-adiknya kalau ada yang ngompol ya mem yang bawa ke kamar mandi bersihin, cuciin. Terus pensil warna ya mem yang ngambilin. Ya nggak apa-apa, tapi dari sana kecintaan tuh kepada anak-anak muncul gitu loh. Jadi asisten aja, cuman jadi mendampingi. Kalau misalnya gurunya lagi nggak butuh ya duduk aja, duduk dengerin cerita lagi gitu. Enjoy banget ya. Ada namanya jenis presentasi perbandingan, terus yang lainnya lagi, yang lain lagi grafik batang, grafang. Wah ini nama-namanya ya, nggak usah dihafal gak apa-apa, asal kita tahu aja. Next lagi please. No itu nama-namanya. Next lagi. Next ada namanya korelasi ya. Plot pencar terhubung, heksagonal, wah macam-macam namanya. Terus next lagi. Hubungan bagian dan keseluruhan dan hierarki. Nah bentuk presentasinya seperti ini. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Gak usah terlalu dipusingkan dengan ini. Next lagi please. Ya next lagi. Terus ini ada waktu dan temporal, ada lagi. Next lagi. Ya distribusi ya. Macam-macam ya. Next lagi. Terus. Nah, ada juga bagan ilustrator ya. Oke, kita mau break sebentar. Oh, masih pakai ini ya. Oke, sekarang tangan kanan kita telunjuknya menghadap atas. Terus tangan kiri kita menghadap bawah. Di bawahnya teman berarti. Ya, Resta ambil rekaman lagi. Iya, begitu. Di atas gini. Iya. Nah. Oke, iya. Oke ya. Kalau Mem bilang, nah yang gak punya teman cari teman ya. Kalau Mem bilang Simon, berusahalah menangkap telunjuknya, tapi yang punya telunjuk harus berusaha lepas. Ya, belum. Semangat banget ya. Belum ya, oke. Sekarang gini. Aduh, udah sore nih. Cindy, Sisil, kok gak pulang-pulang kalian ini? Mana aja mainnya, sudah waktunya mandi nih. Ma sebentar ma, soalnya sendalku disembunyiin. Siapa yang sembunyiin? Itu loh siang-siang. Oh gitu. Nah mama tahu deh Simon. Siapa yang kena? Siapa lagi? Oke, sekarang tingkatkan kewaspadaanmu ya. Sekarang dibalik ya. Balik, kalau tadi tangan kanan kan lebih sergap kita turunnya. Sekarang tangan kiri. Nah, atau boleh begini ya. Nah, balik tangannya begini, ya di atasnya. Nah, nanti kita ngangkat gini ya, ya balik ya. Iya gitu, oke. Lagi ya. Ayo singgahlah ke sini. Siapa itu? Masih Simon ya, masih ya. Masih Simon. Itu loh Simon. Siapa yang kena? Kak Wanda kena juga. Ya, kita perlu meningkatkan tingkat kewaspadaan ya. Jadi waktu kita mengajar, kita perlu break. Break itu bisa ketawa bersama, bisa ada ice breaking gitu ya. Supaya pembelajaran kita gak capek. Kalau terus belajar maka akan capek. Tadi hand motion itu juga salah satu cara untuk mengingat. Ngomong-ngomong masih ingat ya hand motionnya ya? Masih dong? 12, manfaat nomor 12.
membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. 10. Menambah variasi huruf V ya, menambah variasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Mari kita mengeksplor Alkitab dengan alat peraga ini. Acara kita sampai jam 7 ya. Nah, jadi bagian lingkaran masalah kita dan jawabannya dalam Alkitab. Ya, kalau misalnya teman kita nih lagi bergumul, dia campur-campur, apa sih pergumulanmu? Ya ada takut, ya kecewa, ya khawatir. Oh kalau gitu terlalu banyak itu. Kita kalau cari satu-satu ayatnya terlalu panjang ya. Kasih dia ayat peraga ini. Ini lengkap ini jawabannya gitu ya. Jadi ini namanya bagian lingkaran. Oke, next lagi. Bagian lingkaran roda doa. Jadi kalau 1 jam kita diminta berdoa, doa apa aja. Ya, nah, kalau ada orang yang mau kita bimbing, ya kita tinggal kasih gambar ini, gitu, ya. Next lagi, piktograf mata uang dan ukuran berat dalam kitab, dalam Alkitab, ya. Jadi mata uangnya apa aja waktu zamannya Yesus, kita bisa lihat, ya. Terus ukuran beratnya itu, ukuran beratnya misalnya secupak gandum, waduh secupak tuh berapa gitu ya. Nah kita bisa lihat rumusnya nanti ada di, tinggal kalau ini mem terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia supaya kita bisa memahami ya. Next lagi, itu namanya piktogram ya. Bagian 1/4 lingkaran, misalnya pergumulan emosi dan jawabannya. Kalau tadi penuh lingkarannya, sekarang 1/4 lingkaran ya. Nah terus next lagi, bagian tabel kalender Ibrani, cuaca dan temperatur dan hari raya. Orang Ibrani punya kalender sendiri. Jadi nama bulannya enggak Januari, Februari, Maret, Juni, Juli gitu enggak. Mereka beda. Bulan Nisan, bulan Aviv gitu ya. Jadi beda-beda. Nah kalau kita mau ke sana, mau tahu di musim apa nih. Nah kita tinggal lihat kalendernya dengan gambar musimnya. Kita nggak mau terlalu kedinginan, jadi kita pilih bulan yang agak hangat, ya. Jadi mereka juga jumlah harinya dalam per bulan nggak 30-31 hari seperti kita, gitu, ya. Jadi mereka di bulan pertama, di kita bulan apa itu beda. Jadi di sini sudah ada. Selanjutnya lagi, next, pie chart dan piktogram hari raya orang Israel, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kalau bulan Mei, kita sekarang bulan Juni ya. Juni itu ada antara bulan Siwan dan Tamus. Kalau di sana. Kalau kita kan bulan 6. Kalau di sana mereka bulan yang ke-3 dan atau ke-4. Antara 3-4. Jadi beda. Ya, tapi kalau memang hanya menerangkan bulan Juni itu di situ sebutnya bulan ini, di situ mereka bulan ke-4. Bingung ya masih ya? Tapi kalau ada ini, oh kita tahu, oh kalau bulan segini mau ke sana ada hari raya tidak beragi, ada hari raya trompet, hari raya serunai ya. Jadi kalau kita mau lihat festival-festival yang banyak, ya pergilah antara misalnya itu tadi April, Mei, Juni ya ada Pentakosta, roti tidak beragi, ada Paskah begitu. Itu rame perayaannya di sana. Ya, next lagi please. Bagian kotak ya, ini luasnya tanah pusaka, kan tanah pusaka tanah Kanaan itu diberikan kepada 12 suku Israel ya. Kok ada dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Tuhan gak adil nih. Dari mana banyak sedikitnya? Salah satu firman Tuhan berkata dari jumlah laskar yang sedia mati di medan perang. Kan waktu mereka mau masuk tanah Kanaan mereka membentuk laskar kan. Kalau laskarnya banyak, berarti penduduknya banyak. Ya, mereka dapat tempat yang lebih luas. Jadi keadilan tuh gak sama dengan sama rata. Siapa yang berjuang lebih banyak, ya itu dapat dari Tuhan lebih banyak. Gak boleh dong kita bersyukur-syukur, Tuhan kok dia udah dikasih motor, aku belum.
Gitu ya. Aku mau mogok, aku mau ngambek. Ya lihat dulu dong, dia hujan-hujanan tetap ke gereja, tetap melayani. Kamu baru pusing sedikit udah gak masuk. Ya, lihat juga dia harus ngurusin mamanya yang sakit, tapi dia tetap ibadah, dia tetap setia melayani. Lain dong, ya kan? Adil itu gak sama rata ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Oke, terus itu namanya bagan kotak ya. Next lagi please. Ini namanya bagan corong atau piramida terbalik ya. Kalau piramida itu kan biasanya gini kan. Kalau ini gini ya, dari atas ke bawah. Jadi gimana? Ya atas ke bawah gini ya. Biasanya kan gini, sekarang jadi gini. Nah, hierarki antara keluarga itu harus jelas. Kristus di atas, suami, istri dan anak-anak. Jangan anak-anak itu yang di atas. Contohnya anak mahal. Anak 1, 2, 3 perempuan. Lahir anak keempat cowok. Mahal nggak? Mahal, anak mahal ini dimanja. Kalau beli ayam, aku kalau nggak dapat pahanya nggak mau. Ya udah kakak-kakaknya ngalah, dapat sayap, dapat kepala. Tapi paha selalu dia gitu ya. Jangan, salah itu secara Alkitab. Papa tetap harus jadi kepala rumah tangga. Di atasnya papa nggak boleh sembarangan, di atasnya papa ada kepala keluarga yang sebenarnya yaitu Kristus sendiri. Gitu ya. Terus lagi. Nah, bagan piramida yang sebenarnya. Tadi yang terbalik ya, sekarang yang gini. Nah, kalau ini kita lihat di Mesir kuno itu ada status sosial, kasta. Jadi yang paling tinggi siapa? Firaun, karena dia dianggap titisan dewa, putranya dewa matahari. Terus setelah itu siapa? Kaum pendeta, ya. Di Bali juga begitu. Jadi kalau mem di Bali dipanggilnya Ide Ayu, kalau laki Ide Bagus. Jadi kalau kalian tahu mungkin nama-nama orang Bali. Kalau pertama, kalau kasta rakyat biasa, nomor 1 Wayan atau Putu, nomor 2 Made. Nomor 3 Nyoman, nomor 4 Ketut. Kalau anaknya 5 kembali ke Wayan. Mereka cuma punya 4 nama. Wayan Ceni, Ceni itu kecil, ya, Wayan atau Putu gitu. Jadi karena mem anak ke-6 dari 10 bersaudara. Jadi kalau di Bali namanya Nimade ya. Nah ini, sedangkan kaum budak itu ada di level strata yang terendah. Bayangkan, Yusuf pernah ada di strata mana? Waktu dijual jadi budak. Paling bawah ya. Kan dianggapnya masih muda 17 tahun gak tahu apa-apa nih. Gak punya keterampilan apa-apa. Belum tahu dia ya. Naik sampai akhirnya dia jadi tangan kanannya Firaun. Kalau Tuhan berkehendak mengubah kehidupan seseorang, Tuhan bisa lakukan. Ya, kita juga dibutuhkan kerjasamanya. Jangan Tuhan sudah sediakan masa depan yang baik, kita inisiatifnya nggak ada, nunggu orang dorong-dorong kita. Udah didorong-dorong juga jalannya juga santai, begitu ya. Ya, Tuhan ya gregetan lah lihat kita. Gimana sih kamu ini ya? Ayo dong, maju dong gitu ya. Jadi kita juga harus menyambut berkat Tuhan seperti itu ya. Terus next lagi please. Bagan kolom. Jadi waktu mimpinya Nebukadnezar, serem banget mimpinya. Habis mimpi dia gak bisa tidur ya. Dia tanya semua juru tafsir mimpinya. Gak ada yang bisa jawab. Karena yang dia tanyakan tuh, aku gak akan kasih tahu mimpiku. Kamu harus kasih tahu mimpiku tuh apa dan mengartikannya. Kan biasanya orang dikasih soal terus baru jawaban gitu. Ini enggak, soalnya apa, jawabannya apa, pikiro. Kalau nggak bisa jawab hukum mati. Wah ini kan semenang-menang sekali ya. Tapi siapa yang akhirnya bisa menjawab? Mimpinya raja tuh ini, artinya ini. Siapa?
Nebukadnezar. Ini bukan Firaun loh. Daniel yang bisa jawab. Karena dia pulang dari dengar pengumuman tuh dia kumpulin Hananya, Mesael dan Azaria. Nggak seneng panggil nama Mesah, Abednego gitu. Kenapa? Karena itu nama pemberian Nebukadnezar yang artinya adalah mereka adalah hambanya Dewa Bel gitu loh. Jadi lebih seneng panggil mereka dengan nama aslinya. Doa. Mereka ngadain persekutuan doa. Jam doa hari Rabu, mungkin Rabu ya. Seperti GBI Sandi Rabu, jam doa. Ayo Tuhan tolong kasih tahu kami apa itu artinya. Kalau enggak kami semua binasa ini. Semua keluarganya. Nebukadnezar semenang-menang. Percuma aku kasih kalian makan. Gini aja kamu enggak bisa. Loh, coba kalau dia yang disuruh menyebut mimpi dan artinya, ya mentang-mentang dia jadi raja ya. Ya tapi karena memang ini serius sekali mimpi tentang masa depan negara itu, maka dia memberikan ujian yang sulit. Ya. Nah ini artinya, ya kita nggak punya waktu satu-satu membahasnya ya, tapi kita tahu ada alat peraga seperti ini. Nanti kalau misalnya guru senior kita kasih kita tugas, tolong dong. Besok minggu ini cerita tentang Daniel. Kamu cari ya alat peraganya tentang Daniel ya. Nah, jadi carinya jangan yang gampang-gampang, misalnya Daniel di gua singa. Udah gitu carinya salah lagi. Danielnya masih muda. Padahal Daniel sudah umur hampir 90 tahun ketika dimasukkan gua singa. Enggak pemuda gitu, enggak. Waktu pertama ditawan ke Babel pemuda, betul. Tapi waktu dimasukkan gua singa dia sudah tua. Tapi tetap dipilih jadi pejabat. Gitu ya. Oke, next lagi please. Denah potongan interior. Itu juga jadi alat peraga yang sangat menarik. Nah, kita tahu rumah orang-orang Israel pada abad pertama itu seperti ini. Jadi untuk parkir, kalau kita garasi, parkir mobil ya, mereka juga ada parkirnya. Parkir unta, parkir keledai, unta tuh mobil. Kalau keledai itu motor, gitu ya. Jadi kan tamu-tamu bawa mobil nih, bawa unta nih. Parkirnya di mana? Penginapan bilang kami punya kok lahan parkirnya di bawah, gitu ya. Nginepnya di mana? Tidurnya di atas, dapurnya di bawah, kandang di bawah, itu parkir garasi. Jadi ketika Yesus mau dilahirkan, Bapak yang punya penginapan bilang apa? Gak ada Pak, ini malam-malam lagi, barusan aja keisi itu kamarnya mungkin ya. Kami minta maaf sekali, pergi ke tempat penginapan lain penuh juga Pak. Aduh minta maaf, gak mungkin kami suruh tamu yang udah masuk kamar tuh diketok-ketok suruh keluar, nih ada orang mau melahirkan. Padahal kalau misalnya mereka mau ya, tolonglah ibu ini mau melahirkan, boleh gak pinjam kamarmu dulu. Mungkin akan dikasih ya, tapi ya yang ada apa tempatnya? Di bawah Pak, tapi sungkan sekali itu kan Bapak tahu itu garasi, kandang maksudnya. Gak apa-apa lah, istri saya sudah gak tahan, sudah waktunya harus melahirkan. Ya, jadi Tuhan Yesus dilahirkan di kandang, berarti di bawah. Ya, terus next lagi please. Denah dan area sekitar. Nah ini lain lagi ya. Jadi rumah orang Israel zaman dulu itu kalau kita buka temboknya, nah kita akan lihat kegiatan orang Israel zaman dulu itu ngapain aja, gitu, ya. Ada yang ngambil air, ada yang sedang panggang roti, ada yang sedang ya seperti ini. Jadi kita nggak usah pakai kata-kata yang banyak, menghemat waktu. Tadi yang manfaat keberapa? Menghemat waktu. Gak usah kita sampai berbusa-busa yang menjelaskan, wah kegiatan orang Israel seperti ini. Ini langsung tampilkan gambarnya, kita langsung mengerti. Ya, next lagi please. Bagan garis ya. Misalnya satu hasta itu berapa panjangnya? Ini ya, satu hasta segini. Ujung jari tengah sampai ujung siku. Tapi bukan hastanya tangannya kita, tangannya mem ya.
Tapi mungkin tangannya Eben bisa, Eben sekarang tingginya 184. Jadi kalau manggil kan Dek, dulu kan Dek, sekarang Dek. Tinggi banget dia. Itu satu hasta segini, mungkin tangannya Eben bisa sekitar 45 cm. Kalau tangannya memang enggak ada, 40 paling-paling. Ya, satu jengkal kan kira-kira 20 cm. Ada yang 45 cm? Nah itu berarti satu hasta ya. Nah ini kalau kita mau tahu satu depa seberapa, satu hasta seberapa, sejengkal berapa senti, itu kita bisa langsung perlihatkan bagan garis ya. Selanjutnya piktograf lagi. Jadi tadi mungkin belum begitu jelas ya. Kalau kita mau lihat di sini, kira-kira nih uang yang dipersembahkan oleh janda miskin itu yang mana? Ya, yang kecil tuh. Kalau kita koin yang 100 gitu kali ya, koin 100 pun sekarang jarang ya. Boleh dibuat koleksi tuh lama-lama udah gak terbit lagi itu mungkin ya koin 100-an. Nah kita mau tahu uang zaman dulu seperti apa. Boleh perlihatkan gambarnya, next lagi. Denah posisi, Mahkamah Agama atau Sanhedrin itu denah posisinya seperti ini. Ada 71 orang, yang satu itu adalah imam kepala. Jadi ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada Sanhedrin, berarti mereka dihadapkan kepada 71 orang. Kanan dan kiri semua dengan mata galak yang lihat. Awas kamu berani memberitakan tentang Yesus lagi ya. Walaupun gak marah tapi matanya udah bisa kayak ada pedangnya. Marah. Belum lagi ada imam kepala depan. Tapi Petrus dan Yohanes berani, yang tadi takut mengatakan begini, silakan Bapak Imam Besar dan Bapak-Bapak Sanhedrin ini putuskan sendiri. Lebih tepat mana kita takut kepada Tuhan atau kepada manusia. Berani loh, walaupun dipelototin ya, mereka pandang balik ya. Jadi kalau kalian gak salah, kalian dipelototin, pandang balik. Ya, pandang aja, tatapan mata kita tuh akan mengatakan, loh kenapa saya dipelototin, saya kan gak salah apa-apa. Pandang balik, tapi gak usah melotot ya. Pandang aja, ada apa ya Pak, ada apa ya Bu, kok Ibu kelihatan marah sama saya gitu. Jadi kalau orang mandang kita jangan, kita pandang lagi. Ya, siapa tahu dia salah orang, ya ternyata kamu. Ya bukan kamu, bukan Simon, ya, tapi Sisil atau apa. Jadi jangan takut pandang orang. Ya kalau diajak ngomong juga jangan gini-gini, itu nggak sopan. Kalau kita diajak ngomong, pandang. Ya, kalau dia melotot kita senyum. Gitu, ya, jangan dia balas melotot. Next lagi. Bagan garis keturunan tunggal. Jadi anak-anak Daud tuh bermasalah, ada yang bermasalah banyak ya. Ini yang disebutkan cuma 3. Kenapa? Karena istrinya banyak. Istri satu aja anak bisa saling tengkar enggak? Bisa, saudara kandung aja bisa. Apalagi saudara lain ibu ya. Nah ini yang masalahnya. Jadi kita misalnya mengatakan tidak ada keluarga yang sempurna. Contohnya keluarga Daud. Anaknya ada yang mau berusaha bunuh dia. Siapa namanya? Absalom. Ada yang anaknya perkosa adik tirinya, adik lain ibu. Siapa namanya? Amnon. Yang tadi Absalom. Ya. Ada yang pengen cepet-cepet jadi raja. Padahal belum ditunjuk. Namanya siapa? Adonia. Begitu juga dengan keluarga kita. Gak ada keluarga yang sempurna. Ya. Tapi Tuhanlah yang pilih papa mama kita untuk jadi orang tua kita. Berarti bukan manusia yang pilih, ya kan? Kita nggak bisa milih loh. Tuhan waktu mau lahir gitu ya. Kita nggak ada. Waktu sebelum kita dikandung ibu kita nggak ada loh ya. Dan waktu dalam kandungan juga kita nggak bisa bilang, Tuhan nanti waktu saya lahir dibuat keluarga saya jadi kaya ya. Enggak kan? Nggak bisa kan? Jadi manusia itu ada awalnya. Jadi sebelum kita ada di kandungan ibu kita nggak ada, ya. Tapi setelah kita ada di kandungan ibu kita sampai kita meninggal, roh kita tuh nggak mati, kekal, ya. Tergantung nanti mau menghabiskan kekekalan tuh di mana,
Di tempat yang penuh penderitaan atau di tempat yang penuh kebahagiaan di rumah Bapak. Ya. Next lagi please. Plot pencar terhubung, ini kesamaan antara Abraham dan Ishak. Ya. Abraham sifatnya gini, like father like son lah. Papanya sifatnya gini, anaknya kok bisa gitu ya? Ya namanya juga anak kandung ya. Genetik, secara genetik itu ada garis keturunannya, ada sifat-sifat yang diturunkan. Ini namanya plot pencar terhubung. Apalagi, ada lagi kah? Next lagi please. Plot aliran. Misalnya kita bilang Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nah, kita mau tahu pemerasan anggur seperti apa? Seperti ini loh. Ya tentu kakinya dicuci dulu lah ya. Anggur dimasukin terus injek-injek. Nah, biasanya yang injek laki-laki ya. Nah, injek. Terus nanti saringannya itu pakai tanaman khusus bisa nyaring, airnya itu masuk ke kolam yang satu. Kolam yang satu terus dialirkan lagi ke kolam yang satu lagi. Diendapkan lagi sampai berbuih-buih, itu berarti udah fermentasi. Nah itu udah bisa dicedok, dimasukin ke kendi tempat anggur. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya yang rumah yang kecil supaya nggak kepleset, itu kan anggur licin ya. Di atasnya dikasih batang, terus kita pegangan gini. Sambil pegangan kita injek gitu. Jadi kan di dalam pemerasan anggur dalam benak kita adalah pakai tangan kan. Ternyata kalau pakai tangan kelamaan. Peresnya juga gak bisa terlalu kuat gitu ya. Jadi harus pakai kaki. Jangan lupa cuci kaki dulu ya. Oke, terus ini namanya plot aliran. Genealogi 6 level. Dari Abraham ke anak, ke cucu, ke buyut gitu ya. Terus, ya jadi ini namanya pohon keluarga lengkap dari Abraham sampai 6 level ke bawah. Terus lagi awan kata. Jadi kata kasih itu dalam bahasa Yunaninya ada beberapa ya. Ada yang eros, ada yang filia, ada yang agape gitu ya. Jadi ada macam-macam. Terus lagi genealogi ganda terhubung. Jadi baik Yusuf maupun Maria, dua-dua adalah keturunan Raja Daud. Ya. Jadi Yusuf itu lahir dari anaknya Daud yang namanya Salomo, ingat ya. Tapi Maria lahir dari anak Daud yang bernama Nathan. Gitu. Jadi yang atas itu adalah garis keturunan. Jadi dari Abraham ke Daud masih satu garis ya. Satu garis. Nah Daud punya beberapa anak. Salah satu anaknya namanya Nathan. Nah yang atas tuh Nathan. Nathan tuh terus melayani anak cucu. Lahirlah papahnya Maria. Ya. Namanya Eli. Papanya Maria namanya Eli. Nah, lalu itu di dalam Lukas pasal yang ketiga. Ya. Tapi kalau Matius pasal 1 itu mencatat garis keturunan Yesus dari silsilah ayah, dari Yusuf. Yusuf itu dari anaknya Daud namanya Salomo. Gitu ya. Jadi masih sepupu jauh. Yusuf sama Maria itu. Nenek moyangnya masih satu, masih kalau ketemu sama Daud ya mereka jauh ya. Jauh sekali di bawah. Ketemu sama Daud ya panggilnya Yangkung Daud gitu kali ya. Masih sama-sama manggil Yangkung. Jadi kalian tahu ya, kalian kenal gak sih sepupu kedua kalian? Kalau sepupu pertama itu artinya orang tua dengan orang tua bersaudara. Kenal? Sepupu pertama kenal? Gak kenal. Aku kasihan sekali. Nanti ajak papa mama, ayo pak kita kunjungan ke sepupu. Sepupu kedua, kakek nenek dan kakek nenek itu bersaudara. Itu sepupu kedua. Kalau Yusuf dan Maria udah sepupunya udah yang keberapa? Ya jauh ya. Nah dengan begini kita bisa mengerti. Next lagi please. Bagan area. Kenapa kita harus saling mendoakan? Karena setiap orang itu bisa sewaktu-waktu bisa lemah. Sewaktu-waktu bisa sakit. Ya. Jadi kadang-kadang yang di depan yang sakit. This is why we pray for each other.
jangan khawatir, kami dukung kalian. Aduh, papaku kena COVID, mamaku diberhentikan dari pekerjaannya, aku gak tahu bisa sekolah lagi atau enggak. Kami akan mendukungmu. Kadang-kadang yang di tengah yang lemah, yang di belakang dan di depan mendukung dalam doa. Kadang-kadang yang di belakang yang lemah, kita mendukung dalam doa. Ya, kalau dengan bagian ini kita jadi ingat ya bahwa setiap kita mungkin bisa ada di titik-titik itu. Kapan saja, setiap saat bisa. Next lagi please. Bagian garis gelombang. Nah ini kehidupan Yesus kayak gelombang ya. Dari anak kesayangan turun jadi budak. Dari budak naik jadi tangan kanannya Potifar. Difitnah masuk penjara gitu ya. Kayak gelombang ya, kayak naik turun ya. Nah kalau kita mau cerita tentang kehidupan Yusuf, nah kita pakai alat peraga ini. Kita bisa mengerti, wah betapa naik turun luar biasa. Tapi tempat itu gak jadi masalah. Asal Tuhan menyertai kita, ya mau tempatnya susah kayak apa nggak masalah, Tuhan menyertai kita kok, ya. Oke, terus diagram Venn ini adalah misalnya kalau kayak diagram lingkaran itu di tengah-tengahnya bisa ketemu ada apa kalau matematika namanya apa lingkaran. Irisan betul. Jadi irisannya itu antara tongkat Musa dan tongkat Harun ada kesamaannya. Tapi juga ada perbedaannya. Itu namanya diagram Venn ya. Jadi yang kayak dua lingkaran jadi satu ya, ada irisannya. Oke, silakan lagi. Plot pencar kategori, misalnya 10 tulah di Mesir. Nah, dengan melihat gambar kita jadi ingat gitu ya. Yang selanjutnya bagian lingkaran, topik dalam kitab Amsal itu paling banyak apa? Tentang apa? Tentang uang ternyata. Ya. Jadi betapa pentingnya kita mengelola uang dengan bijak. Gitu, ya. Berikutnya garis waktu gelombang ya, kronologi sejarah orang Israel. Nah sejarah orang Israel itu kan berabad-abad ya. Terus nah kalau kita pakai garis lurus maka tempatnya kurang. Tapi kalau kita pakai garis waktu gelombang, timeline ya, wave timeline nanya. Kita bisa lebih banyak yang kita bisa, nah kita kesini dulu nih ada peristiwa apa kesini, terus kesini. Jadi lebih banyak yang bisa dimuat dalam gambar itu ya. Terus lagi piktograf lagi, misalnya kita mau menghafal Mazmur 23, ada apa aja ya di Mazmur 23? Oh, ada air yang tenang, ada tongkat, ada gada, ada apa lagi? Di Mazmur 23 itu ada apa lagi? Ada lembah gitu kan? Nah dengan piktograf ini kita akan lebih mudah memahami. Next lagi please. Bagian perbandingan kontras. Perbandingan kontras antara kita seharusnya bukan mengatakan ini sulit, tapi kita ucapkan kepada diri kita, ya latihan akan membuat saya lebih baik dalam hal ini. Kalau belum apa-apa kita udah bilang, aduh sulit, nggak bisa. Ya sudah, zaman ini begitu cepat perubahannya, kalau kita nggak ikut berjuang, isi Google Form tuh susah, kita akan tertinggal. Ya, kalau kita mengeluh terus kita akan dilibas oleh zaman. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mengalami kesulitan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, iya kepadaku. Coba kita nyanyikan ya, break sebentar ya. Nyanyikan dengan cara mengisi ayat itu dalam bentuk lagu. Happy Birthday to You tahu kan lagunya? Na 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 itu ya. Oke. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan padaku. Jadi kalau kita pas lagi lemes nih, udah lemes tambah dibuat lemes lagi oleh siapa? Oleh orang-orang dekat kita. Tuh kan, gak mau nurut kan? Rasain tuh. Waduh, udah lemes digituin tambah gimana rasanya? Ih, orang ini kok gimana sih? Kayak gak pernah jatuh aja ya. Nah, ya udah orang lain bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan enggak. Masuk kamar gak apa-apa. Memang salahku Tuhan, aku bodoh, aku kok mengambil keputusan ini. Udah, aku memang salah. Tapi aku gak mau nangis teman, aku gak mau nangis sampai 2 jam gitu ya. Boleh nangis, boleh kan? 10 menit aja. 10 menit cukup gak? Kalau gak cukup ya udah tambah 10 menit lagi, 20 menit. Nangislah sekenceng-kencengnya di situ. Habis itu dalam waktu sedang menangis kita berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Walaupun sambil nangis gak apa-apa. Tapi sambil ingat ayat firman Tuhan ya. Nah itu namanya mnemonik lagu. Nah itu bagiannya Bu Ami tuh ya. Gimana menggunakan musik menjadi kekuatan bagi kita. Menghafal banyak lagu itu akan bisa mendatangkan kekuatan bagi kita. Oke, sampai nomor terakhir 30, infografik fakta Alkitab ya. Nah, kalau kita mau tahu betapa istimewanya Alkitab kita bisa tampilkan alat peraga ini. Ini infografik namanya ya. Jadi jumlah pasalnya berapa, jumlah pasal terpanjang apa, jumlah pasal terpendek apa, itu ya, jumlah ayat dalam pasal terpendek apa. Oke, sekarang kita ada waktu untuk bertanya jawab. Sebelum bertanya, Mem yang bertanya dulu ya. Kalian harus cerita nih. Sekarang nggak boleh skip, nggak boleh skip. Oh, tadi kenalan masih boleh. Sebutkan alat peraga mana dari yang banyak tadi ya, termasuk yang mandiin baby ya, mami elephant mandiin baby elephant. Yang mana gambar yang paling kalian suka dan mengapa? Mic-nya tolong Kak. Dari situ lagi, tadi dari situ. Oh Kak Wanda, Kak Wanda mau pilih yang gambar yang mana? Kira-kira yang paling berkesan apa? Yang lainnya kan banyak kan tadi ya? Gambarnya yang flamingo. Flamingo gendong baby. Iya. Kenapa suka itu? Ya kayak kasih seorang ibu sepanjang masa untuk anaknya, melindungi dan mengasihi dengan segala cara dan merawatnya dengan apa ya, ketulusan hatinya gitu. Padahal berat ya kan, Iya. kalau itunya kan bisa buat gerak gini ya, tapi buat ngepit anaknya ya. Aduh Mem juga seneng banget sama Mem dapat foto itu dari Instagram. Dari Bird Nature. Dari Instagram bagus-bagus. Jadi kalau kita lihat Instagram jangan cuma lihat status orang. Ya kita lihat yang bisa menambah pengetahuan kita. Betul Kak Wanda, Mem juga seneng banget sama itu. Ya, walaupun pegel nggak kira-kira jadi flamingo itu. Dikepit sini, misalnya anaknya kembar ya. Aduh. Ya, tapi mama tuh ya pengorbanannya luar biasa ya. Oke, sekarang kemana? Jadi ke sini lagi ya. Yuk, paling seneng gambar yang mana? Rusa. Rusa, kenapa? Ya, ibu selalu mengorbankan segala sesuatu untuk anaknya. Seorang ibu selalu mau berkorban segala sesuatu. Ya, ibu nggak sekolah tinggi nggak apa-apa nak, yang penting kamu harus kuliah nak. Ya, jangan waktu kita kuliah malah kita pakai waktu yang banyak sekali sehingga nilai kita turun. Banyak waktu yang kita pakai untuk main gadget itu ya misalnya ya. Tuh. Ayo, gambar yang paling suka yang mana, yang paling berkesan? Kenapa? Ayo. Kenapa suka gajah, mami gajah? Yang mandiin baby. Iya. Kamu teringat dengan masa kecilmu? Enggak? Coba ceritakan. Enggak apa-apa, ayo. Ayo. Ayo Dek.
Kenapa? Oh tiba-tiba nangis ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ya, nanti sharing ya. Oke, ayo deh. Suka yang mana? Yang rumah orang Israel. Denah rumah orang Israel. Rumah. Ya. Kenapa suka itu? Suka aja gitu. Jadi tahu ya. Suka aja sih. Jadi tahu ya. Iya, jadi tahu. Jadi tahu. Yesus lahir di garasi ya. Suka yang gambar anak kecil lagi. Yang gambar anak kecil bantu angkat salib. Anak kecil yang Iya. bantu angkat salib Yesus. Iya. Kenapa kamu menyentuh sekali? Ya karena meskipun anak itu nggak tahu apa-apa tapi dia tulus mau bantu gitu. Mau mengasihi ya. Tuhan tuh menghargai ya. Hati yang mau mengasihi ya. Yang mana Dek? Gak apa-apa jawab lagi. Yang sama gak apa-apa. Kan jawabannya beda. Yang gajah tadi. Gajah. Gajah yang mandiin anak. Kenapa kamu suka itu? Karena kayak mama induk gajah tuh kayak memerhatiin seorang anaknya. Coba sharingkan bagaimana mamamu memperhatikanmu. Iya. Misalnya? Misalnya ya kalau disuruh mandi. Kalau kalau anaknya dalam kesusahan, terus kalau tapi mama selalu mengerti, selalu menguatkan, selalu memberi semangat. Puji Tuhan ya. Sekali-sekali kita yang datang mah, aku kayaknya pengen pijet mama deh. Ya, sekali-sekali jangan mama terus yang pijetin kita. Ma, aku bikinin jus mangga ya ma, ya. Yang gambar ikan-ikan tadi. Iktus, Iya. kenapa suka itu? Karena bisa tahu dari kayak kode-kodenya gitu loh. Oh kode, ya. Jadi banyak bahasa kode ya. Kodenya gini. Oke. Ke Ibu Ajeng. Yang saya suka, Alkitab itu hermeneutistik ya, artinya sejarah yang ditulis lalu dengan kondisi sekarang itu benar-benar ada. Tingkat tinggi untuk hermeneutistik untuk Alkitab. Yang pertama, Tepilim. Dari semenjak itu sampai sekarang saya baru tahu ya. Ternyata kalau dari cerita Alkitab itu kan ya diikat pada baju, tapi yang mana yang baru tahu ini. Kemudian yang kereta ya. Jadi, Kereta Firaun. oh iya ya, ya memang benar-benar ada. Jadi cerita yang ditulis itu bukan cerita sebuah dongeng takhayul dan sebagainya, tapi memang benar-benar ada dan itu sebuah kisah nyata. Memberkati kita semua. Tuhan. Nanti bisa lihat videonya ya. Melihat kereta Firaun di dasar Laut Merah. Videonya keren banget. Ada yang bentuk roda gini. Kalau tadi kan as ya. Roda bawah terus tiang terus roda. Jadi kan terbalik dia punya keretanya terbalik. Ada yang bentuknya cuma jadi bangkunya kereta. Kita kayak diajak nyelam ke dalam laut. Luar biasa. Silakan Kak. Nah, gambar yang saya suka tadi lumbung. Lumbung Ya. Yusuf. Nah, karena kan saya juga nggak pernah tahu lumbungnya seperti apa. Jadi kalau bisa diperagain ada gambarnya saya juga bisa tahu gitu. Udah gitu aja. Jadi Yusuf bangun lumbung. Kita kan lihatnya tadi dari atas ke bawah ya. Iya. Jadi sebenarnya mereka tuh naruh gandum tuh naik dulu tangga, terus naruh dari atas. Nah gimana caranya supaya gandum yang pertama keluar ditaruh itu duluan keluar. Kalau kayak gini kan kita bayangannya nyedok gitu ya. Enggak. Yusuf pintar sekali. Jadi dia buka ada pintu di bagian bawah tuh. Jadi lumbungnya tuh ada kayak di loteng gitu loh. Jadi dia buka. Jadi yang pertama masuk itu yang keluar duluan. Terus ditadah gini, terus ditutup lagi. Gitu. Jadi ada orang yang biasa
mengukur ya. Oh ini segini sekarang udah cukup, tutup lagi. Jadi ada pintunya, pintu buka tutupnya. Kayak kosmos itu yang tempat beras. Nah betul. Sistemnya kayak gitu. Supaya yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Kalau yang menurut bayangan kita cedok kan yang berarti yang paling terakhir keluar itu yang pertama masuk. Nanti udah keburu rusak ya. Putri. Saya suka yang gambar pertama itu yang Bahtera Nuh. Ya, Bahtera Nuh. Ternyata sama GBK. Mungkin stadion GBK Gelora Bung Karno lebih padahal itu buat kapasitas, kalau konser itu konser internasional gitu ya. Mungkin itu kalau Nuh mau konser di situ ya keren ya. Gitu ya. Gitu. Yang nonton jerapah gitu ya. Iya. Ketika Mem juga pertama kali lihat ini ya. Bayangan kita 137 meter ya juga nggak bisa ngebayangin ini sih. Oh lebih panjang dari lapangan sepak bola. Keren banget gitu ya. Silakan Ibu. Ini namanya kita berinteraksi ya. Aduh maaf ya Bu ya. Gak Karena tadi terakhir anak saya ikut jadinya. Sangat bisa dimaklumi. Cucu saya kalau ada di sini lebih heboh. Jaden gerak terus. Iya. Banyak sih Bu tadi gambar-gambar yang menarik buat saya. Kayak tadi yang seperti yang dikatakan Bu Ajeng tadi. Tangan tadi itu, terus lumbung juga, Bahtera juga, terus cara-cara tadi penyampaian tadi yang kita hafalkan tadi, jadi itu semua menarik buat saya. Gitu. Bisa dipakai Bu untuk mengajar sekolah minggu, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Ibu Ami belum. Saya tertarik ya ada beberapa ya karena itu mengungkapkan. Iya, tadi sampai ngambil foto ya. Tapi memang yang paling saya ingin ceritakan yang gajah. Saya teringat saya ketika saya kecil saya sering pulang terlambat dari sekolah dan ibu saya mendidik kalau kamu melakukan kesalahan kamu tahu tempat di mana kamu mengaku dosa. Terus saya disuruh nyanyi. Kidung. Hukumannya nyanyi sebabnya, ya? Itu sebabnya saya hafal kidung karena saya dari GKJ, latar belakang dari GKJ, jadi saya tahu. Salah satu lagu yang menjadi apa ya itu ya, jadi nyanyian tema kami. Kalau bahasa Indonesia itu Tuhan menuntun hidupku. Gusti nuntun lampah kulo. Tuhan memimpin hidupku. Coba ya. Bu, kita mau dengar bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya, saya pakai bahasa Jawa ya. Iya. Gusti di sini Bu Ami. Nuntun lampah kulo saklang konggen kulo bejo tengo pundi puruk mami tansah kula dipun kanthi nggih Gusti kang nganti mami astanya piyambak kang nganti sonderek teng pundi-pundi wit kinanti dening Gusti. Luar biasa. Ya, jadi aduh sampai merinding, sampai terharu banget. Teladan iman dari ibu saya mendidik saya memang dari kecil. Saya waktu itu salah satu dari 8 bersaudara yang mengikut Kristus pada waktu itu ya. Lalu ibu saya marah tapi caranya seperti tadi. Jadi kalau saya melakukan kesalahan ada satu tempat saya harus kalau di Jawa itu kan rumahnya pakai cagak ya Bu. Nah, jadi saya harus berdiri di situ, tangan saya rantai sendiri. Terus saya nyanyi itu lagu itu. Nanti ibu saya akan nyuapi saya makan, jam makan saya akan disuapi. Jam harusnya belajar saya akan didikte pakai sabak karena ibu saya zaman dulu itu
punya sabak. Dia dulu bisa sekolah. Sabak itu? Sabak itu papan tulis zaman dulu. Oh, batu tulis. Iya, ya itu pakai itu. Jadi nanti ibu saya akan ngajari itu. Seperti itu. Jadi yang saya terima pengalaman iman dan juga pengalaman didikan ibu saya ketika dia mendidik saya untuk taat kepada Tuhan tapi juga nurut kepada orang tua. Makanya tadi Mami bilang kalau dimarahi jangan begini atau melotot tapi senyum. Betul, terima kasih Ibu Ami. Wah, sangat menyentuh banget ya, sangat menyentuh banget. Mem akan terus ingat kisah ini, cara yang sangat bijak dari seorang mama ya mendidik anaknya. Baik, apakah yang di atas mau sharing Kak? Boleh silakan Kak. Baik, sekarang Lesna. Lesna mau sharing dapat apa tadi dari presentasi tadi? Apakah dapat di kampus gak? Dari sini Lesna. Mungkin ada yang bisa bantu rekamkan Kak Lesna. Ini semua sekarang bentuknya rekaman, bentuknya link gitu ya. Baik, Lesna paling suka yang mana? Dan mengapa suka itu? Dan dapat gak di kampus ada yang baru gak yang di luar kampus? Ya, yang gambar yang saya suka itu gambar gajah tadi, Mem. Oh, banyak yang favorit ya, karena gajah kan ya? Seorang ibu yang peduli, yang selalu ada, yang perhatian kepada anaknya, yang selalu mendoakan, itu alasannya. Banyak yang terbaru yang tidak ada juga dari ceritakan kampus, tentang bagaimana Mama Lesna mendidik Lesna. Mendidik, mengajarkan untuk bangun pagi. Ya, terus sulit nggak bangun pagi itu? Sulit. Ada orang pagi, ada orang malam ya. Terus mengajarkan untuk berani mengambil keputusan, berani tampil di depan umum, berani sendiri, itu istrinya mandiri. Ya. Ada lagi gak? Banyak Mem, nanti nggak selesai nih. Satu lagi. Yang diajarkan? Enggak, yang gambar tadi yang suka. Gambar seorang anak yang mengangkat salib. Kenapa suka? Kayak lucu aja anaknya, menggemaskan Mem. Yang tidak tahu apa-apa, kasihan gitu melihat patung, mungkin dikiranya itu beneran, padahal cuma ketulusan patung. Ya, ketulusan kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih. Session kita sudah berakhir. Terima kasih ya, kalian gak ada yang ngantuk loh. Luar biasa kalian. Semakin seneng ngelihat matanya tuh memancarkan kayak gitu. Oh tadi ada yang mesti utang ya? Mau sharing tentang mama? Oke gak apa-apa, nanti bisa ditulisin ya. Ada yang lebih ekspresiin dengan tulisan, boleh ya? Kenapa senang dengan itu? Ingat mama ya? Ingat mama, oke. Silakan, sekarang kita sudah berakhir. Tadi memang kita mulainya agak terlambat ya, jam berapa ya kita mulai ya? 17:20 kita selesai jam 19:10. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menutup? Ya. Jadi Mem juga mau ikut nangis nih. Iya. Gak ada? Oke. Memang bahannya cukup banyak tadi ya, tapi kalian bisa nangkap sedikit-sedikit itu sudah bagus sekali ya. Memang kali ini memang nggak sampai harus ekspor terlalu mendalam, asal kita tahu aja kita bisa mendapatkan pertolongan dari internet melalui ini. Silakan Lesna kalau mau ditutup. Ya, terima kasih untuk Mem Diana dan dimohon dengan kasih Bu Putri bisa menutup kita dalam doa dan menyampaikan ucapan terima kasih.
Terima kasih Mem Diana sudah meluangkan waktu buat kami. Ini suatu informasi yang sangat berharga buat kami. Terima kasih ya Kak Lesna sudah mengundang kami. Meskipun tidak banyak, tapi kami dapat informasi yang banyak sekali. Dan seperti ajakan Mem Diana tadi, berarti sebentar lagi siap ya untuk membantu di sekolah minggu ya. Yeay. Yang paling dekat besok tanggal 26 ya, ada SIL Sekolah Injil Liburan, jadi bisa membantu anak-anak dan guru-guru. Baik, mari kita tutup dalam doa. Kita mau bangkit berdiri bersama ya. Kita mau mengucap syukur buat kegiatan hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh datang di tempat ini dan mengucap syukur buat Mem Diana yang boleh Engkau berkati sehingga boleh menyampaikan setiap informasi di mana kami boleh belajar tahu akan media pembelajaran dalam menyampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Dan ini berguna buat anak-anak-Mu, bahkan kami, supaya kami lebih mencintai, menyukai akan kebenaran firman-Mu, dan boleh kami bagikan buat anak-anak kami, teman-teman kami, keluarga kami, bahkan saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati buat Mem Diana beserta keluarga, biarlah Engkau memberkati untuk pelayanannya, dan setiap tugasnya, baik sebagai dosen maupun juga sebagai pendeta, biarlah Tuhan Yesus yang mau berkati. Kami mau serahkan buat kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang akan melihat dalam video YouTube, biarlah juga mendapatkan banyak berkat seperti kami yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Nah, ya direkam ada YouTube-nya. Oh, enggak ditampilin di YouTube. Oke, enggak apa-apa. Silakan duduk. Baik, Mem, kami mau memberikan ucapan terima kasih. Silakan ke depan. Minta tolong Bu Ajeng untuk memberikan ucapan terima kasih. Bisa Terima kasih. Terakhir yang ikut, mari kita foto bersama. Minta tolong Mas Yehuda yang memfotokan.